perlu pendampingan psikolog dan lain sebagainya karena tantrum gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin berkonsultasi, jadi sedikit promosi jadinya saya di sini Bu ya. Jadi ketika misalnya ada laporan, ya, misalnya ada yang membutuhkan layanan kami biasanya bisa datang langsung ke tempat Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah rujukan. Rujukan ini ketika misalnya permasalahan ibu ini memang bukan lagi ranah kami atau misalnya perlu intervensi dari misalnya, oh ternyata si anak mungkin punya ada gejala sakit, kita bisa refernya ke rumah sakit, kita bantu. Misalnya nanti ada butuh penanganan khusus lagi yang memang bukan ranah kami Puspaga melayani, jadi kami nanti akan merefer ke instansi-instansi terkait, akan kami bantu. Jadi itu sedikit informasi tentang lembaga kami ini Bapak Ibu nih. Oke, sepertinya Bapak Ibu ini tegang sekali ya. Kayaknya aduh saya mau dikasih apa sekarang nih sama Bapak. Kalau saya terus terang saya pernah mengalami bully karena kulit saya yang gelap ini. Saya dikasih nama malahan Bapak Ibu sama bahkan yang memberikan nama itu orang tua saya dan keluarga saya. Saya dipanggilnya Bedeng karena saya saking hitamnya dulu waktu masih kecil. Jadi kalau saya di rumah nggak ada, saya dipanggilnya I Bedeng aja ya. Itu biasanya saya dipanggil. Bayangkan tuh kalau saya anak-anak zaman now tuh, mungkin saya udah menangis merana sedih gitu ya. Ada mungkin ibu atau bapak yang mau sedikit gimana ya, cerita lah pengalaman masa kecilnya dulu. Ada nggak yang pernah dibully sampai yang meninggalkan bekas sampai menetap di alam bawah sadarnya sampai hari ini gitu? Kira-kira ada nggak? Gak ada ya, syukur ya, mudah-mudahan gak ada memang bener, atau mungkin malu nggak apa-apa ya. Tapi kayaknya kok bapak-bapak yang di belakang ini boleh kok duduk di sini Pak, saya sudah divaksin Pak, saya nggak gigit, saya sudah jinak. Atau kita gini dulu deh, sebelum kita mulai kayaknya memang perlu pemanasan dulu biar kita semakin semangat. Mungkin saya minta tolong bapak dan ibu untuk berdiri dulu. Lemesin pinggang dulu deh biar mengurangi dulu rasa ngantuk mungkin ya, atau masih jet lag mungkin tadi karena di perjalanan itu saya terus dipanggil Bedeng. Terus bullying fisik, memukul, mendorong, menendang, menggigit, mencubit, bahkan pelecehan. Terus bully relasi atau sosial dengan cara mengucilkan, disekin misalnya. Pernah nggak mungkin ada anaknya yang mengalami dia nggak diajak di satu kelompok lain. Kalau anak saya juga pernah mengatakan, Pak Ibu, anak saya nggak diajak main karena diejek, dibilang bau sekali dia nggak mandi. Anak saya nangis buat bisa kejar di rumah. Ternyata setelah saya telusuri tetangga-tetangganya ini ngejek anak saya, berkumpul mereka mengejek. Jadi kan anak saya sendiri nih, nggak ada temennya, nggak ada yang ngebelain juga, pulanglah dia nangis. Nah jadi seperti itu contohnya, disekian istilahnya mungkin bahasa lainnya. Ada juga yang cyberbullying melalui media elektronik. Kadang kita sedikit-sedikit kan kepengen nge-up ya, up story. Bu sama bapaknya satu geng nih. Oke, lanjut. Nah, itu kejadiannya waktu itu dia pulang biasa. Terus saya tanya, itu kena dasi kamu kenapa sobek gitu. Tadi saya rebutan apa? Rebutan pensil warna gitu. Sama si A cowok ini gitu. Nah, terus gimana? Dia bilang, "Kamu cewek kok ikut main kelompok cowok?" gitu ya katanya kan. Ya, terus kamu bilangnya gimana? "Enggak ada." Ya diemin gitu ya kan. Ya saya bilang, "Ya udah kalau besok kayak gitu lagi, ngomongin aja lu dia gitu, daripada kamu cowok mainnya nggak sama yang lain, mending aku kan bergaul ke semua," saya gitu kan. Nah saya nggak nyangka kalau besoknya itu pas dia ke sekolah, siangnya saya jemput, dia bilang saya tadi udah ya katain orangnya gitu. Dia bilang, "Kamu bilang apa?" Dia